Pak Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan? Sudah hampir selesai juga tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir masuk Prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu enggak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya, dikotok palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, Pak kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat. Dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau ada minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Saya bilang kalau sekarang Presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Banyak yang tidak percaya bahwa Jokowi telah berupaya keras mendorong RUU perampasan aset selama 2 periode kepemimpinannya. Belakangan beredar video testimoni dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang membenarkan pernyataan Jokowi. RUU perampasan aset sesuai namanya dirancang untuk memiskinkan koruptor. Sayangnya, sebagian dari para koruptor itu justru berada di DPR. Oleh sebab itu, masuk akal jika DPR ogah-ogahan merampungkan RUU yang sudah diagendakan sejak tahun 2018 itu. Jokowi sudah lebih dari cukup menunjukkan keberpihakannya dalam perang melawan korupsi. RUU perampasan aset itu sifatnya sangat mendesak, karena akan memberi negara senjata hukum untuk menyita harta hasil kejahatan, terutama korupsi, bahkan sebelum ada vonis pidana yang ingkrah. Tapi sayangnya semua itu mandek di DPR. Mahfud MD secara terperinci menyebutkan proses untuk mendorong RUU perampasan aset itu sudah 3 kali meminta DPR untuk menuntaskan RUU ini. Terakhir, pembahasan sempat berlangsung pada Juni 2023, tapi tak pernah benar-benar selesai. Surat resmi sudah dikirim, naskah akademik lengkap, tapi fraksi-fraksi di DPR seperti biasa lebih sibuk mengurus kalkulasi politik ketimbang nasib uang rakyat yang dijarah oleh koruptor. Mahfud MD menjadi saksi bagaimana RUU ini sebenarnya sudah tinggal ketok palu. Sejak tahun 2018, draft RUU ini sudah diajukan. Hanya tersisa satu topik kecil yang belum disepakati, yaitu soal lokasi penyimpanan harta rampasan. Tapi sejak itu, prosesnya justru jalan di tempat. Pada tahun 2020, RUU ini kembali masuk prolegnas. Tapi hingga tahun 2023 tidak juga bergerak. Pada tanggal 5 Mei 2023, atas permintaan DPR sendiri, Presiden Jokowi kembali mengirimkan surat untuk mempercepat pembahasan. Tapi yang terjadi, mereka tetap diam, tak ada suara. Bahkan Jokowi sempat memanggil para ketua umum partai politik untuk melobi langsung. Tapi ya tetap saja RUU perampasan aset seperti mayat hidup, dikenal semua orang, tapi tak ada yang mau menyentuhnya. Sementara itu di luar gedung parlemen rakyat mulai kehilangan kesabaran. Mereka muak dengan sikap DPR yang justru jadi penyakit dalam aksi pemberantasan korupsi. Wakil rakyat yang tampak hedon dan suka pamer kekayaan. Maka kemudian muncul kejadian ekstrim, rumah-rumah anggota DPR dijarah oleh warga. Bukan karena kelaparan, tapi karena akumulasi kemarahan terhadap gaya hidup elit yang terus berpesta di atas penderitaan publik. Kita tidak pernah setuju dengan aksi penjarahan. Itu tindakan yang melanggar hukum dan harus dikecam. Negara ini tak boleh menyerah pada anarki.
Tapi kita juga tak bisa pura-pura buta bahwa peristiwa itu adalah simbol kemuakan rakyat terhadap DPR, khususnya terhadap oknum-oknum bobrok, arogan, dan terus menyalahgunakan kepercayaan. Ketika rakyat tak lagi percaya pada jalur formal, ketika mereka merasa suara mereka tak pernah didengar, maka yang tersisa hanyalah ledakan. Dan ledakan itu kini mulai menjebol pagar-pagar rumah kekuasaan. DPR mestinya introspeksi diri. Mereka harus mematut cermin dan sadar pada kebobrokan mereka sendiri sebelum rakyat semakin muak dan brutal menanggapi perilaku mereka. Dalam proses mendorong perampungan RUU perampasan aset, Jokowi mengatakan hambatan utama RUU ini adalah tidak adanya kesepakatan antar fraksi. Dan kita tahu, fraksi hanyalah perpanjangan tangan dari ketua umum partai. Artinya, yang menahan RUU ini bukan soal teknis legislasi, tapi keberanian politik. Dan tampaknya keberanian itu adalah barang langka di gedung Senayan hari ini. Ahmad Iman Sukri, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, berusaha memberi alasan. Katanya RUU ini belum bisa dibahas karena tumpukan RUU lain. Maka ia mengusulkan agar dialihkan ke Komisi 3. Tapi alasan semacam ini sudah tak laku di mata publik. RUU ini sudah disiapkan selama bertahun-tahun. Substansinya nyaris tanpa perdebatan. Yang diperlukan hanya kemauan. Tapi yang DPR tunjukkan justru kebiasaan menunda, berkilah, dan mengulur waktu. Mari kita berbicara jujur. Siapa yang merasa terancam dengan RUU perampasan aset? Bukan rakyat, bukan buruh, bukan petani. Yang merasa terancam hanyalah mereka yang menyimpan kekayaan yang tak wajar dan mereka tahu bahwa RUU ini akan membuka pintu pengadilan terhadap aset-aset haram mereka. RUU ini memungkinkan penyitaan melalui pembuktian terbalik. Jika seseorang tak bisa menjelaskan asal-usul hartanya, maka negara berhak menyitanya. Ini sistem yang telah diterapkan di banyak negara dengan sistem hukum modern. Tapi di Indonesia, RUU ini justru diberlakukan seperti barang busuk. DPR terlihat seperti sedang menjaga aib agar tidak terbongkar. Kini rakyat mulai sadar bahwa parlemen bukan lagi ruang aspirasi, tapi showroom kekuasaan. DPR bukannya memperjuangkan kepentingan publik, tapi sibuk merawat ketakutan dan kepentingan kelompoknya sendiri. Ketika pemerintah sudah berlari maraton, DPR masih memilih berdiri di halte, menunggu sinyal dari pusat-pusat kekuasaan yang tak terlihat. Penolakan terhadap RUU perampasan aset bukan soal substansi, ini soal rasa takut kehilangan privilege. Karena jika RUU ini disahkan, maka pertahanan harta haram yang selama ini mereka nikmati akan runtuh satu persatu. Maka jangan heran jika kini suara rakyat berubah menjadi bentakan. Jangan kaget jika amarah mereka menjelma menjadi aksi yang di luar kendali. Kita tidak pernah membenarkan tindakan di luar hukum, tapi DPR harus sadar ini bukan hanya soal tentang satu undang-undang, ini tentang kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu dihancurkan, tak ada pagar yang bisa menghalangi rakyat yang sudah muak. RUU perampasan aset bukan sekedar produk hukum. Ia adalah cermin. Jika DPR terus menolak untuk menatapnya, itu karena mereka takut melihat wajah mereka sendiri yang penuh noda dan penuh rasa bersalah. Dan jika hari ini rakyat mulai melampiaskan amarah ke rumah-rumah mereka, itu bukan karena rakyat kehilangan akal, tapi karena wakil-wakilnya sudah kehilangan hati. Kita berharap itu tidak terjadi. Kita berharap DPR mulai sadar dan segera bekerja. Jangan hanya ongkang-ongkang kaki dan menerima gaji. Tapi kalau sikap bebal itu terus dipertahankan, rakyat akan mencatat. Awalnya mereka akan diam,
terus-menerus menekan kemuakan dan kebencian, kemudian dengan satu trigger amarah itu akan meledak. Saat itu terjadi, jangan salahkan mereka, karena komunikasi telah macet dan dalam kemarahan mereka hanya ada bahasa kekerasan. Kita menolak semua itu dan menginginkan Indonesia yang damai. Tapi kita juga menuntut para elit politik untuk melakukan tugasnya dan memenuhi hak rakyat sebelum segalanya terlambat.